sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang selanjutnya, itu adalah membahas tentang incremental rate of return. Gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang MAR, ada lagi yang namanya perlu kalian ketahui, yaitu incremental rate of return. Incremental rate of return ini salah satu analisis yang digunakan untuk menentukan, menjadi keputusan juga untuk menentukan kelayakan sebuah proyek gitu ya. Kalau kemarin kita sudah katakan MAR itu adalah sebuah tingkat acuan atau seperti tingkat suku bunga yang dipakai sama pengusaha atau pemilik proyek untuk menentukan keputusan mana yang harus diambil. Jadi kebanyakan mereka akan mengambil tingkat suku bunga di atas suku bunga acuan dari bank gitu ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk apa? Supaya mereka bisa akan mempercepat kapan kemungkinan akan balik modal serta bila perlu untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi tingkat suku bunganya itu, anggap tingkat suku bunganya itu dinaikkan. Kalau incremental rate of return itu apa? Jadi incremental rate of return itu adalah tingkat pengembalian atas sebuah investasi gitu. Jadi berapa persen tingkat pengembalian dari modal investasi tersebut. Cara berhitungnya seperti apa? Nah, pada incremental yang perlu kalian ketahui adalah kalau sebelumnya kita mengatakan bahwa NPV harus lebih besar sama dengan 0. Tetapi suatu proyek dinyatakan sudah layak dan tingkat pengembalian akan modal itu tingkat pengembalian loh ya, bukan keuntungan. Ibarat kata impasnya. Oke, itu akan terjadi ketika NPV-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita akan menghitung internal rate of return dengan dasar NPV ini sudah dianggap 0 saja, itu sudah BEP istilahnya. Ya, jadi kalau di analisis estimasi dan biaya, kalian belajar BEP, itu titik di mana perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi. Nah, ketika kita akan menggunakan sebuah tools, itulah yang namanya internal rate of return. Pada tools ini ditetapkan agar perusahaan itu tingkat balik modalnya pada titik tertentu, maka ditetapkan NPV itu sama dengan 0. Dibuatlah discount rate agar NPV-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya supaya NPV itu 0? Karena kan NPV pada dasarnya tidak mungkin 0. Maka dari itu, ketika kita mau menghitung net present value, NPV itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Sangat kecil kemungkinan NPV itu akan sama dengan 0. Sehingga bagaimana caranya supaya kita men-set NPV sama dengan 0? Nah, pada dasarnya NPV itu kan ada kondisinya 1 ketika dia itu lebih kecil dari 0, ini lebih kecil dari 0, atau NPV kedua dia lebih besar daripada 0. Itulah yang namanya NPV kedua. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan, jadi di sini posisinya adalah untuk mendapatkan NPV 1, itu bagaimana caranya? NPV 1 kita dapatkan dengan cara kalau seandainya saat itu kita membuat sebuah tingkat suku bunga tertentu, akan menghasilkan sebuah nilai NPV gitu ya. Akan menghasilkan sebuah nilai NPV, apakah itu NPV 1 atau NPV 2. Ketika kita menghitung dengan cara net present value, dihasilkanlah, anggap itu ada tingkat suku bunga 1 ya, atau R1 gitu. Ketika kita berhitung kan ada NPV-nya yang dihasilkan. Nah, setelah dihasilkan nilai NPV, anggap tadi di NPV 1, akan ketahuan apakah dia ini bernilai positif atau negatif. Kalau seandainya dia bernilai positif, ya, maka kita harus mencari tingkat suku bunga yang membuat dia menjadi nilai negatif. Ibarat kata, nilai 0 itu kan ada di tengah-tengah bilangan negatif dan bilangan positif. Jadi untuk mendapatkan NPV sama dengan 0 itu, kita harus mendapatkan NPV yang bernilai negatif dan NPV yang bernilai positif. Seandainya kita berhitung tadi R1 menghasilkan nilai yang positif, NPV-nya bernilai positif, maka kita harus mencari R2 yang menghasilkan NPV-nya bernilai negatif.
Setelah itu baru kita interpolasikan untuk mendapatkan tingkat suku bunga tingkat pengembaliannya berapa persen supaya NPV-nya sama dengan 0. Rumusnya gimana? Kita pakai interpolasi. X ini kan tingkat pengembalian atau IRR-nya. Sama dengan R1 ditambah 0 dikurang NPV 1 per NPV 2 min NPV 1 kali R2 kurang R1. Kalau kayak gitu, sistemnya trial dan error sebenarnya. Tetapi saya punya kuncinya. Bagaimana cara cepat menentukan ketika kita sudah mendapatkan R1, bagaimana mendapatkan R2-nya. Oke, ini dia. Jika NPV yang kita hitung bernilai positif, jika R1 tadi, otomatis kan R1 ya namanya ya. Jika R1 tadi bernilai positif, maka untuk mendapatkan NPV yang negatif, carilah R2 yang tingkat suku bunganya lebih besar daripada R1. Oke? Ini saya hapus dulu sebentar ya. Ketika kalian mendapatkan R1 dan hasil NPV-nya sama dengan positif, maka untuk mendapatkan NPV yang negatif, atau gunakan R2-nya yang lebih besar daripada R1. Itu pasti NPV-nya negatif. Tapi bisa jadi kan, misalnya Bu, R1-nya misalnya 10%, hasilnya positif. Saya bisa pakai 12%? Boleh. Tapi dicoba dulu, namanya juga trial dan error. Ketika dipakai 12%, ternyata masih positif, cari lagi, naikin. Apakah jadi 16%? Ternyata 16% positif, berarti coba lagi 18 atau 20%. Pasti salah satunya akan ada yang bernilai negatif. Namanya juga interpolasi ya, pasti akan ada trial dan errornya. Jika NPV-nya bernilai negatif, otomatis R1-nya tadi akan menghasilkan NPV bernilai negatif, maka R2-nya harus lebih kecil daripada R1-nya. Paham ya? Kalau kalian mendapatkan NPV-nya bernilai negatif, maka R2-nya carilah yang lebih kecil daripada R1-nya. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, NPV itu berada di R1 dan R2. Setelah itu kita lakukan interpolasi. 17.000. Maka ketika saya jumlahkan hasilnya adalah 226.000. Ini dia. Ada biaya maintenance-nya juga 4.100. Maka net cash flow-nya adalah pada tahun ke-7 221.900. Lalu kita hitung NPV-nya. Bagaimana cara menghitung NPV-nya? Semuanya ini kan tadi bentuknya future. Kita ubah ke present. R1-nya. Nah, di sini saya buat R1-nya saya tidak ikutin tingkat suku bunga. It's okay loh ya, nggak apa-apa. Saya bikin tingkat suku bunganya R1 adalah 18%. Kalau kalian mau pakai 12% nggak apa-apa. Saya pakai misalnya 18%. Maka untuk saya mendapatkan NPV-nya, karena semuanya bentuknya future, maka saya ubah dia menjadi bentuk present. 10.000 ini inflow, ini outflow, 10.000 P per F karena mau dibuat ke present. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-7. Ternyata hasilnya adalah positif. Maka dari itu, seperti yang tadi saya katakan di awal, ketika saya mendapatkan NPV bernilai positif, maka saya harus menggunakan R2 yang lebih besar daripada R1. Saya harus menggunakan R2-nya lebih besar daripada R1. Saya ambil tingkat suku bunganya 20%. Ketika saya pakai 20%, tetap P per F. Ternyata, sekali coba saya udah dapat hasilnya negatif. Dapat ya, klop. Berarti
nilai X atau internal rate of return itu pasti ada di antara 18% dan 20%. Apakah 19%, apa 18, sekian persen. Oke. Ya, NPV 2 dikurang NPV 1. R1 ditambah 0 kurang NPV 1 per NPV 2 kurang NPV 1 kali R2 min R1. Kenapa saya bikin ini jadi R1? Karena ketika nanti R2 kurang R1 itu hasilnya negatif. Itu makanya ini saya balik saja supaya ketika dikurang R2 dan R1, R2 kurang R1 kan kalau kita hitung punya kita itu adalah 10 dikurang 10% dikurang 16 ya. Ini kan hasilnya negatif ya. Kan nggak enak tuh. Maka saya perbaikin saja yang 10% ini jadi R1, 16 jadi R2. Nggak apa-apa ya, sama aja kan? Oke. Maka setelah saya hitung ternyata hasilnya adalah ada di bilangan 11,5%. Berarti dia mendekati 10%. Persyaratan yang tadi bandingkan internal. Jadi gunakan analisis incremental untuk mencari internal rate of return dari perbedaan cash flow akibat penambahan investasi. Oke, ini kita membandingkan cash flow-nya. Oke, setelah dapat internal rate of return-nya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu menggunakan NPV mana yang paling besar, ingat kalau internal rate of return tidak mencari internal rate mana yang paling besar. Tetapi kita membandingkannya dengan menggunakan yang pertama, kita analisis dulu internal rate of return-nya. Oke. Lihat dari perbedaan cash flow-nya. Kalau saya mengambilnya mana yang menghasilkan cash flow yang bernilai positif. Setelah itu, saya bandingkan, kalau saya bandingkan tadi, kebetulan proyek B menghasilkan cash flow yang lebih besar dibandingkan proyek A, sehingga saya bandingkan B dengan A. Maka, setelah saya dapat internal rate of return, ternyata proyek B ini lebih besar daripada tingkat suku bunga atau R-nya. Atau kalau kita bahas sebelumnya. Sehingga proyek B itulah yang terpilih. Jadi kita nggak perlu cari lagi untuk proyek A-nya, karena kita sudah bandingkan dengan proyek B. Oke, gitu caranya. Sehingga yang terpilih adalah proyek B. Oke, selanjutnya nanti akan diteruskan dengan pelajaran yang lain. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp ke saya. Terima kasih.